Mas Kodari, kita sudah saksikan bersama, cukup singkat sebenarnya deklarasinya, cuma diumumkan bahwa saya menyatakan Muhammad Yusuf Kalla sebagai calon wakil presiden maju bersama saya. Betul. Ya, saya kira ini sejalan ya dengan pola-pola sebelumnya di mana deklarasi dari Jokowi itu dilakukan dengan cara yang relatif sederhana. Dan bersamaan dengan waktu dia ditunjuk sebagai calon presiden oleh Ibu Mega, kan Jokowi juga ada prosesi mencium bendera seperti persis pada hari ini. Ya, kalau kita lihat dari penampilan dan bahasa tubuhnya memang sebetulnya cukup mengena ya secara pribadi. Pak Jokowi orang yang merakyat, egaliter, Pak JK juga orang yang egaliter. Saya bayangkan akan menjadi lucu dan agak kaku kalau misalnya wakilnya Pak Jokowi itu orang yang jaim gitu, yang high profile. Bahkan ya kita lihat bahkan di sini Pak JK lebih rileks dibandingkan dengan Pak Jokowi ya. Ya. Saya kira memang karena jam terbangnya Pak JK ini di pentas nasional sudah teramat sering. Bahkan acara deklarasi seperti ini boleh dibilang dia paling sering ya, karena dia pernah bertarung dalam tiga pilpres. Nah, tahun 2004 pernah jadi calon wakil presiden, 2009 menjadi calon presiden, dan sekarang menjadi calon wakil presiden. Jadi istilahnya sudah sangat terlatih dengan forum seperti ini. Pertanyaan yang kemudian juga banyak muncul adalah ketika Jokowi menggandeng Yusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya dan ini merupakan yang ketiga kalinya JK maju dalam pilpres. Dua kali menjadi cawapres, sekali menjadi capres. Tapi pasti lakukah Yusuf Kalla ketika harus bertarung lagi di pilpres? Kalau ukuran dari laku atau tidak laku itu adalah hasil survei pada hari ini, memang Pak JK masih sangat laku ya, terutama untuk sebagai calon wakil presiden. Makanya kemudian ada yang mengatakan Pak JK ini spesialis wakil presiden katanya, karena memang di survei-survei Pak JK itu tidak pernah nomor satu untuk calon presiden, baik tahun 2004, 2009 maupun 2014 ini. Tapi untuk calon wakil presiden, memang Pak JK ini paling tinggi ya Pak. Setidak-tidaknya semenjak tahun 2009, dan itu bisa dipahami karena memang pertama dia karena sudah tokoh nasional semenjak lama, jadi sangat-sangat dikenal oleh masyarakat. Apakah sangat dikenal masyarakat juga sekaligus membuat sosok Yusuf Kalla ini lebih gampang diterima, lebih terbuka, tidak hanya karena tidak mesti, jangan sampai hanya terlalu identik dengan Indonesia Timur saja. Betul, tidak mesti. Tapi Ami dalam pemilihan langsung itu ada hukum besi ya, bahwa tidak dikenal tidak mungkin dipilih. Karena itu semua calon syarat pertama yang harus dia penuhi adalah tingkat pengenalan. Nah, jadi kalau ada calon yang tingkat pengenalannya rendah itu biasanya kalah dengan calon yang tingkat pengenalannya tinggi. Nah, di sisi yang lain tingkat kesukaan kepada Pak JK juga cukup baik ya, terutama dari Indonesia Timur. Nah, dalam voting behavior atau dalam perilaku memilih memang ada 3 macam kategori pemilih ya. Pertama, pemilih yang rasional, jadi pemilih yang memilih calon itu karena persepsi mengenai kemampuan atau kompetensi, misalnya kompetensi mengatasi masalah ekonomi, masalah hukum, masalah keamanan, dan seterusnya. Ada juga yang memilih karena alasan kepribadian, misalnya dipilih karena dekat dengan rakyat, karena tegas gitu ya. Tapi ada juga kelompok pemilih yang memilih calon itu karena kesamaan latar belakang, yang kita sebut sebagai pemilih primordial gitu. Jadi kenapa pilih Pak Yusuf Kalla? Kalau saya sering bercandanya begini, karena Pak Yusuf Kalla orang Sulawesi, saya orang Sulawesi. Nah, kira-kira begitu. Paling tidak sentimen itu bisa membantu ya, tanpa menafikan bahwa Pak JK juga punya pemilih dari kategori pemilih rasional, karena dia pengusaha sukses, dia dianggap menguasai masalah ekonomi, maka sebagian orang yang mementingkan aspek ekonomi juga memilih Pak JK. Jadi tidak hanya tidak serta-merta hanya Indonesia Timur saja. Mestinya begitu, walaupun pada saat ini memang basis pemilih terbesar Yusuf Kalla itu yang bisa diidentifikasi adalah Indonesia Timur. Dalam bahasa yang lain kira-kira begini, kalau kita lihat, kita pecah breakdown pemilih Yusuf Kalla, proporsi pemilih dia di Indonesia Timur itu lebih tinggi daripada proporsi pemilih dia di katakanlah Jawa atau Sumatera. Baik, tetapi Mas Kodari kalau bicara tentang sosok Yusuf Kalla maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, satu yang menjadi perhatian juga adalah akan seperti apa ketika mereka terpilih dan JK menjadi wakil presiden. Kita tahu belajar dari ketika
JK mendampingi SBY. Betul. Seperti itu. Seringkali bahkan ada yang mengatakan bahwa JK is the real president. Iya. Karena seringkali putusan itu malah diputuskan oleh Yusuf Kala, kemudian tampil ketika ada satu kebijakan pemerintah, Yusuf Kala lah yang maju untuk menyampaikan kepada rakyat. Nah, ini bagaimana dengan Jokowi? Ya, saya kira memang itu yang kekhawatiran terbesar ya dari Pak Jokowi dan tim dan partai pengusung ketika hendak memutuskan siapa calon wakil presidennya. Jadi problem Pak JK itu bukan pada soal pemenangan, tapi pada soal pemerintahan. Dan itu antara lain berkaca dari pengalaman SBY-JK di tahun 2004-2009. Pertama-tama harus diakui bahwa Pak JK ini seseorang dengan kepribadian yang kuat ya. Dia punya kecenderungan untuk aktif, terus bergerak walaupun usianya sudah 72 tahun. Dinamikanya luar biasa, mobilitasnya juga luar biasa. Yang kedua, yang dikhawatirkan sebetulnya adalah ketika Pak JK kembali menjadi Ketua Umum Golkar seperti tahun 2004-2009. 2004-2009 SBY merasa kerepotan dan kita bisa, kalau dia tanya dari mana Anda menyimpulkan Pak SBY kerepotan? Ya kalau SBY nggak kerepotan pasti dipilih lagi sebagai wakil tahun 2009. Pak SBY kerepotan karena Pak JK bukan cuma kuat secara kepribadian tapi juga dia punya dukungan politik gitu. Nah, karena itu sebetulnya menjadi misteri atau menjadi pertanyaan buat masyarakat sekarang, arrangement atau setting seperti apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi dan tim untuk mengantisipasi situasi seperti 2004 dan 2009. Pertanyaannya, apakah ada semacam kontrak politik khusus katakanlah misalnya, atau perjanjian politik khusus misalnya yang meminta Pak JK untuk tidak maju sebagai ketua umum partai politik manapun juga, bukan cuma Golkar tapi juga PKB, tapi juga Nasdem, kira-kira begitu. Jadi Pak JK diharapkan untuk betul-betul pertama konsentrasi sebagai wakil presiden, tidak punya jabatan politik di partai politik lain di luar itu. Yang kedua, ya memang bisa membatasi langkah-langkahnya untuk tetap dalam koridor yang tidak menimbulkan persepsi mengenai apa yang disebut sebagai matahari kembar. Nah, tapi sejauh mana kalau menurut penilaian Mas Ko dari sini Jokowi bisa tetap mengontrol jalannya pemerintahan bahwa dia tetap orang nomor satu, dan sejauh mana JK bisa menahan diri untuk tidak overlap lagi? Ya, kalau Pak JK sementara kita lihat sudah ada kecenderungan untuk lebih menahan diri ya. Artinya dalam proses pemilihan apakah karena wakil, juga sudah pernah mendampingi SBY, saya kira belajar dari saya kira sudah banyak itu? Karena saya kira sudah banyak orang yang mengingatkan dia bahwa Pak JK Anda dipersepsi sebagai calon wakil presiden yang terlalu kuat. Makanya dari sekarang, dari proses pencalonan pun kalau bisa jangan terlalu seperti kelihatan menonjol begitu. Yang kedua, kalau dari Pak Jokowi sebetulnya menurut saya tergantung ketegasan Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi firm sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, mestinya dia harus bisa atur begitu ya. Saya kira Pak Jokowi sudah punya pengalaman, punya wakil 2 kali, ya, pernah dengan Rudi Hadiatmo di Solo dan punya pengalaman dengan Ahok. Ahok itu secara kepribadian juga kuat, dan sampai sejauh ini kelihatannya sih fine-fine aja ya. Antara Jokowi dengan Ahok bisa saling komplementer. Jadi dalam konteks pengalaman di Jakarta, kepribadian Ahok yang kuat itu bisa seiring sejalan. Nah, mungkin contoh dari pengalaman DKI ini yang barangkali bisa dijadikan semacam sampel lah untuk bayangan mengenai bagaimana nanti Jokowi dengan JK. Walaupun skenario yang lain bisa terjadi ya. Misalnya begini, apa? Kalau Ahok itu kan usianya relatif sama dengan Jokowi, masih sama-sama muda begitu. Berarti sekali lagi ada dikotomi senior dan junior. Betul. Nah, dalam konteks JK itu jauh lebih tua dibandingkan dengan Jokowi, dan dia jauh lebih berpengalaman di tingkat nasional. Jadi tetap saja ada peluang atau ada celah di mana Jokowi itu bisa keteteran berhadapan dengan JK. Walaupun dia sudah punya presiden berpasangan dengan Ahok yang notabene juga. Tapi itu juga bukannya akan menjadi bumerang sendiri untuk JK ketika dia mencoba untuk bertindak jauh melebihi tugasnya seperti itu. Tergantung perspektifnya ya. Kalau sudah jadi presiden itu biasanya yang lebih menentukan bukan persepsi publik lagi, tapi bagaimana persepsi elit atau bagaimana permainan elit.
Dari tahun 2004 ke 2009 sudah ada persepsi mengenai matahari kembar, ya. Dan problem terbesarnya bukan pada pandangan masyarakat, tapi bagaimana seorang presiden merasa nyaman dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak merasa misalnya didahului, tidak merasa didesak, tidak merasa diveta kompli, atau bahkan tidak merasa bahwa kebijakannya dipotong atau disabotase oleh seorang wakil presiden. Nah, itu yang memang masih menjadi tanda tanya pada saat ini. Ya, sekali lagi kekhawatiran mengenai JK sebagai wakilnya Jokowi itu bukan terutama pada soal pemenangan, tapi soal pada saat pemerintahan gitu. Dan itu belum bisa kita jawab, soalnya belum menang. Yang ada sih kekhawatiran, itu yang ada sudah merupakan jadi salah satu pertanyaan orang dan juga trik kampanye. Betul. Jadi itu bisa menjadi salah satu titik lemah pasangan Jokowi JK, di mana nanti bisa diserang atau dikatakan bahwa wah, Pak Jokowi nanti kalau misalnya menang dengan Pak JK, Pak Jokowinya nanti justru akan di bawah Pak JK begitu. Itu adalah persoalan yang harus dijawab oleh tim kampanyenya nanti begitu. Artinya ya kembali memang tidak ada calon yang sempurna betul lah. Yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sempurna. Adalah kurang-kurangnya, entah kurang di hidungnya, entah kurang di kakinya dan segala macam. Istilahnya begitu kan. Ya, tapi inilah mungkin pilihan yang terbaik karena ya nama yang dipertimbangkan oleh Jokowi itu listnya cukup panjang. Dan juga bukan orang-orang yang bisa dikatakan orang sembarangan, tapi juga merupakan calon-calon yang sangat berkualitas, sangat baik. Betul ya, termasuk sebetulnya seperti Pak Hatta yang digandeng oleh Pak Prabowo. Itu juga dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Karena dari segi misalnya pengalaman tingkat nasional punya, dari kemampuan di bidang ekonomi ada, ya. Kemudian dari segi popularitas juga salah satu yang wakil presiden yang populer. Dari segi keterwakilan wilayah mewakili Sumatera begitu. Tapi barangkali ada problem di luar diri Pak Hatta yang membuat kenapa kemudian Pak Jokowi tidak bisa memilih Pak Hatta. Katakanlah misalnya kalau orang menduga-duga, oh Pak Hatta kan besannya SBY gitu. Dan kita tahu hubungan pribadi antara Bu Mega dengan Pak SBY tidak bagus. Sehingga akhirnya Pak Hatta itu gugur sebagai calon wakilnya Pak Jokowi karena tidak berkenan di hatinya seorang Ibu Megawati yang punya porsi atau saham besar dalam ikut menentukan siapa wakilnya seorang Jokowi. Baik. Nah, sementara kalau Yusuf Kala dengan Ibu Megawati bisa dikatakan hubungannya cukup harmonis. Cukup harmonis, ya, cukup harmonis dan ya disitulah kemudian menjadi menariknya ya bagaimana Pak JK yang notabene pasangan sama Pak SBY tahun 2004, Pak SBY-nya dianggap offside, tapi Pak JK-nya bisa tetap hubungan baik sampai sekarang dengan Ibu Megawati gitu. Jadi pertimbangannya memang bukan cuma pertimbangan politik, tapi juga bisa pertimbangan psikologis. Bukan hanya struktur politik, tapi juga relasi pribadi. Baik, tapi Mas Wadari ini sekarang juga yang menarik melihat adalah JK ini kan maju sebagai perseorangan. Iya. Dia mengatakan bahwa saya tidak maju mewakili Partai Golkar. Dan di lain sisi bahwa hingga saat ini Golkar ini belum memutuskan akan ikut kemana, ikut ke salah satu dari dua pasangan yang tersedia atau memutuskan untuk mengeluarkan capresnya sendiri, capres cawapresnya sendiri. Tapi kan juga kalau tadi sempat saya tanyakan kepada Tante Wiyahya bahwa Golkar sudah biasa ketika ada calonnya maju sendiri kemudian tidak mewakili partai, tetapi kan juga itu ada efek lain. Nah, sejauh mana Pak Yusuf Kala ini kemudian bisa mencuri suara Golkar? Menurut saya bisa ya mengambil suara Partai Golkar. Seperti terjadi tahun 2004? Seperti terjadi di tahun 2004. Pak JK itu bisa mengambil suara Partai Golkar. Besar kecilnya tergantung keputusan politik Partai Golkar. Kalau misalnya nanti Partai Golkar memutuskan tetap mengajukan calon presiden, katakanlah Abu Rizal Bakri, maka mayoritas suara Partai Golkar hemat saya tetap akan lari kepada Abu Rizal sebagai calon resminya Partai Golkar. Artinya porsi suara Golkar yang bisa ditarik oleh Pak JK relatif lebih kecil. Tapi katakanlah misalnya Partai Golkar itu tidak berkoalisi dengan partai manapun juga, abstain, nonton doang, atau netral katakanlah begitu. Bisa jadi suara yang bisa ditarik oleh Pak JK dari Partai Golkar itu menjadi lebih besar gitu. Karena Partai Golkar tidak ikut bertarung, calon dari Golkar tidak termasuk menu ya yang dihidangkan kepada pemilih Partai Golkar. Bagaimana ketika Golkar memilih untuk bergabung dengan koalisi Gerindra bersama dengan Prabowo? Saya kira akan terjadi tarik menarik ya
Karena dua-duanya juga merupakan betul. Katakanlah begini, kita bayangkan misalnya suatu situasi Partai Golkar berkoalisi dengan Prabowo. Pada saat kampanye, Partai Golkar secara resmi itu mendukung Prabowo. Ada Pak Abu Rizal, ada jajaran pengurus DPP, itu di panggung bersama dengan Pak Prabowo. Kemudian ada instruksi dari atas ke bawah untuk mendukung Prabowo. Ya paling tidak suaranya akan terbelah. Ada yang kepada Prabowo, yang didukung secara formal, secara struktural oleh Partai Golkar. Ada juga yang lari kepada Jokowi, ya, kepada JK, yang notabene punya hubungan kultural, katakanlah begitu, dengan pemilih Partai Golkar. Nah, tinggal lebih besar kemana? Kekuatan JK di dalam Partai Golkar ini masih cukup kuat atau? Yang jelas beliau ada di dalam struktur. Yang kedua, pemilih Golkar itu banyak di luar Jawa. Banyak di luar Jawa. Dan JK itu kekuatannya di luar Jawa. Gitu. Indonesia Timur itu kan boleh dibilang tanah Golkar. Gitu. Banyak sekali daerah di mana Partai Golkar itu menang. Paling tidak di wilayah Sulawesi lah. Jadi ya paling tidak wilayah Sulawesi dan sebagian Indonesia Timur lainnya itu akan lari dari suara Golkar. Mungkin suara Golkar yang di Jawa, suara Golkar yang di Sumatera. Ya dengan skenario tadi katakannya larinya kepada Prabowo, apalagi ada Hatta Rajasa di situ yang notabene representasi dari Sumatera. Ya tapi paling tidak kan wilayah Sulawesi akan lari kepada JK. Ya tergantung kepada efektivitas dari kampanye dan mesin politik Golkar. Kalau misalnya mereka Golkar berkoalisi dengan Prabowo, dengan Gerindra dan mesin politiknya efektif sekali, mungkin mayoritas akan tetap lari kepada Gerindra, lari kepada Prabowo. Tapi kalau misalnya mesin politiknya tidak bekerja dengan optimal, akan lebih banyak yang lari kepada Pak JK. Baik, ini kemudian juga satu yang menarik adalah selain akan seperti ketika ada matahari kembar di situ, tapi satu juga menjadi pertanyaan adalah seperti apa PDI Perjuangan ini meramu bentuk koalisinya. Karena kan kemarin-kemarin seperti dikatakan salah satu yang ditawarkan juga bahwa kita tidak ingin membuat koalisi bagi-bagi kekuasaan. Seperti itu, tapi ini merupakan satu bentuk kerjasama antara partai seperti itu. Nah, ini mereka berdua ketika Jokowi dan Yusuf Kala misalnya menang dalam Pilpres 9 Juli, akan seperti apa mereka meramu kabinetnya? Ada beberapa skenario ya. Skenario pertama, mereka akan menyusun kabinet yang di dalamnya mengakomodasi partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi sekarang ini. Sekarang koalisi terdiri dari 4 partai, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dengan Hanura. Nah kalau ini linear, maka kabinet Jokowi nanti itu sebagian akan diisi orang-orang yang berasal dari partai-partai ini. Walaupun Pak Jokowi sudah mengatakan mereka dipilih itu bukan karena berasal dari partainya, tapi karena misalnya kemampuan pribadinya. Karena Pak Jokowi sudah mengatakan tidak ada tawar-menawar mengenai jabatan menteri atau cawapres. Jatah-jatahan tidak ada. Tapi saya kira demi kepantasan ya secara tidak langsung pasti akan diakomodasi. Kemungkinan yang kedua, Jokowi juga akan menggandeng menteri yang dianggap punya kaitan dengan partai yang lain. Dan hemat saya itu kemungkinan besar akan dilakukan. Karena secara kursi, koalisi PDI Perjuangan sekarang ini itu baru mencapai 37% dari kursi di DPR RI. Nah Prabowo sekitar 36%, sisanya sekitar 27% itu masih di luar. Demokrat sama Golkar. Untuk amannya memang koalisi itu nanti mencapai minimal 51% kursi di DPR. Memang kita sistem presidensial, kekuasaan di tangan presiden, tapi kita tidak bisa naif. Dalam sistem politik sekarang ini, dalam sistem politik sekarang ini, DPR RI, parlemen itu fungsinya besar dalam ikut menentukan kelancaran pengambilan kebijakan. Baik, tahan dulu sebentar Mas Kodari, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama Breaking News Berita 1.